Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurnya alhamdulillah. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada pemimpin kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang sudah mendukung channel kami. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta rezeki barokah melimpah ruah. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sembuh, yang sudah sehat ya, semoga tidak diberi sakit lagi, amin amin amin. Dan semoga semuanya selalu saling menguatkan, saling mengingatkan dalam hal ibadah, karena sudah mendekati akhir zaman. Nah, ini perbanyak ibadah, perbanyak mendekatkan diri pada Allah. Kita nggak tahu kita nanti akan dijadikan apa oleh Allah, dijadikan bagaimana. Nah, kita harus berproses mendekatkan diri. Entah itu kita hasilnya bagaimana, ya pokoknya kita selalu mendekatkan diri pada Allah saja. Urusannya belakang nanti ya. Yang penting kita selalu mendukung dan mendoakan antar sesama saudara kita dalam hal ibadah. Nah, ini tentu ada temanya tentang bencana ya. Kalau masalah ibadah itu pasti ada bencana. Ada orang nggak ibadah terkena bencana, itu ada. Nah, bencana itu juga untuk menguatkan orang-orang yang ibadahnya kuat gak diuji dengan seperti ini. Kalau yang gak ibadah, ya itu teguran kan. Nah, yang kita ambil tema hari ini tentang bencana yang sudah beberapa, mungkin dalam 1 bulan ini banyak bencana ini. Ada Gunung Merapi yang sudah meletus kemarin beberapa hari yang lalu, juga gempa. Dan ada lagi yang paling besar adalah gempa megatrust yang akan melanda Indonesia bagian selatan. tapi sudah diiringi gempa-gempa kecil-kecil. Nah, ini kira-kira ada apa? Apakah ada hubungannya dengan revokasan, juga apakah ada hubungannya dengan yang lain? Coba kita hadirkan dulu Pak Eko sebagai mediator. Untuk malam ini kita ambil 3 konten ya. Kok kontennya banyak langsung pakaiannya sama, karena satu pertemuan bisa ambil 2 atau 3 konten. Kalau mediatornya 2 ya bisa 6, bisa 5, bisa 4 tergantung. Itu belum termasuk cekodam. Nah, sudah siap ya kok? Oh, sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibersihkan ruang mediator itu saya dan mediator baik semuanya. Bersihkan efek yang bekas, efek yang sangat keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu dihadirkan sosok jin muslim yang mengetahui tentang bencana akhir-akhir ini dengan silakan sang yang nur cahaya, dan tolong dibantu dihadirkan Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, masuk penyusupnya hancur. Allah sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya jawab salamnya, kita protek dulu dengan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat ya. Silakan Ya, di Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, dengan siapa dan dari mana? Saya biasa dijuluki Ki Seno. Kiseno. Iya, Nah, Kiseno ini tadi dari mana? saya sedang berkeliling di tanah Nusantara ini. Oh, kira-kira ada apa? Ada apa Ki? Kok keliling ini? Apa ada tugas? Ya, ada tugas juga. Kira-kira boleh diceritakan tugasnya apa? Saya ditugaskan salah satunya untuk menjaga Nusantara ini dan juga sambil memantau kondisi alam sekitar Nusantara ini juga. Nah, tadi itu kelilingnya sudah sampai mana? Kok bisa Baru tertarik? di pertengahan. Oh, baru di pertengahan. Pertengahan Ya, mana? pertengahan Pulau Jawa ini. Jadi menjaga Nusantara dan melihat bencana ya. Benar. Nah, kira-kira kemarin kan ada gempa-gempa kecil di Laut Selatan. Ya, juga ada Gunung Merapi yang sudah Betul. meletus tapi sedikit ya. Nah, juga ada katanya akan ada gempa yang sangat besar, gempa megatrust kata Pak. Nah, kira-kira ada apa itu di balik semua itu? Kok banyak bencana, juga akhir-akhir ini dingin gitu. Sebenarnya ini juga salah satunya tanah Nusantara ini sedang bersedih, Kok bersedih? Kenapa? bergejolak karena pemimpin tanah Nusantara ini yang sekarang ini akan diganti. Apa yang Anda maksud Bapak Joko Widodo? Ya, itu yang saya maksudkan. Emang kan sudah waktunya berhenti kan? Ya, benar. Akan tetapi para leluhur Nusantara ini sudah lama dan bahkan akrab dengan beliau, sehingga merasakan kesedihan karena beliau akan digantikan. Seperti Para leluhur-leluhur tanah Nusantara ini selalu mendampingi beliau dan membimbing beliau, sehingga keakraban pun terjalin dan merasa kehilangan. Tapi kan Pak Jokowi kan masih ada di Indonesia kan? Iya, benar. Akan tetapi yang memimpin negeri ini nanti kan akan berbeda lagi. Oh iya benar. Yang akan memimpin lagi nanti Itu yang saya Pak Prabowo maksudkan. Subianto. Sehingga banyak sekali alam ini terjadi perubahan. Mulai dari cuaca yang dingin, mulai dari
gempa kecil-kecilan, bahkan kabar akan terjadinya gempa yang sangat besar. Itu pun salah satu gejolak dari pergantian pemimpin negeri ini. Berarti efeknya itu, efek pergantian itu akan ada bencana. Jelas, karena perbedaan karakter dan sifat dari pemimpin itu. Seperti itu. Itu pun juga berpengaruh, apalagi para leluhur tanah Jawa, para leluhur Nusantara ini sudah sangat akrab dengan beliau. Iya, dulu Selama 10 tahun, waktu itu waktu yang lama. Iya, dulu waktu Pak Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali menjabat juga ada tsunami Aceh. Iya, Pak Jokowi ada lumpur lapindo sampai sekarang belum selesai. betul. Lumpur lapindo itu sudah lebih deh, itu lebih lama ya. Bukan Pak Jokowi, di eranya Pak Jokowi itu ya. Itulah kenapa semua pemimpin leluhur Nusantara ini begitu sangat merasakan kesedihan, kehilangan seorang pemimpin negeri ini yang sudah dianggap seperti keluarganya. Karena saking akrabnya, karena saking lamanya mendampingi beliau, setiap hari, setiap saat selama 10 tahun, dan sudah pasti akan merasakan kesedihan. Dan salah satunya itu ya gejolak alam ini juga berpengaruh. Ada pengaruhnya ke alam. Benar. Dan nanti ke saat dipimpin oleh Pak Prabowo nanti bagaimana? Apakah ada wangsit yang tertera gitu? Ya, semua yang memimpin negeri ini itu semuanya akan dibimbing oleh para leluhur Nusantara. Namun tidak semuanya sama. Nah, kalau perjalanan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nanti itu lebih beratan mana perjalanannya? Jika dibandingkan dengan beliau Pak Jokowi, itu akan berbeda. Jika dilihat dari ujiannya, fitnahannya, itu lebih berat Pak Jokowi. Tapi dari segi tatanannya akan menjadi lebih baik, sebab Pak Jokowi pun akan membimbing pemimpin yang baru ini. Oh, seperti itu. Karena pemimpin yang baru ini juga semuanya pun akan dijadikan, semua tindakannya itu pun atas saran dan kesepakatan dari Pak Jokowi. Karena itulah, jika dibandingkan dengan kepemimpinan Pak Jokowi pun akan berbeda jauh ujiannya. Nah, di balik bencana selain Pak Jokowi itu apa?
Selain hubungannya dengan pergantian pemimpin negeri ini, itu pun semua bencana yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, itu salah satunya dari ulah manusianya sendiri, dan juga adalah salah satu tanda bahwa akhir zaman ini sudah dekat. Jadi jangan menyalahkan alam, jangan menyalahkan apa yang akan terjadi jika umat manusianya masih banyak menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu apa, ada kabar dari langit, ada apa? Apa enggak ada nggak kabar dari langit untuk bulan-bulan seperti ini? Oh iya, bulan ini akan ada salah satu hari di mana hari tersebut akan diturunkan bala dan bencana. Itu seluruh dunia atau hanya Seluruh dunia. di hari apa itu? Di hari Rabu Wekasan di bulan Safar. Berarti ada bencana yang besar atau gimana itu nanti? Yang dimaksud itu Akan ada bencana yang besar. Akan ada bencana bukan hanya di tanah Nusantara saja, bahkan di pelosok seluruh dunia semuanya pun akan mendapatkan bencana. Dan itu akan diturunkan di hari tersebut. Itu di hari Rabu Wekasan itu, di hari itu atau selang waktu 1 tahun sampai Rabu Wekasan tahun depan? Benar, tapi dimulainya di hari Rabu Wekasan. Oh, di hari Rabu Wekasan. Dan akan berlangsung selama 1 tahun. Berarti di Rabu Wekasan Allah menentukan balak dan bencana, ditata, dijadwal sampai 1 tahun ke depan. Benar sekali, baik bencana yang besar ataupun bencana yang kecil, baik itu sebuah teguran ataupun sebuah ujian. Itu berarti tidak hanya personal juga ya? Tidak, semua menyeluruh. Semua menyeluruh. Kok ada yang tiba-tiba jatuh, berarti kan itu termasuk kan itu? Itu salah satu. Berarti kan ada yang personal dapat, yang juga global juga dapat gitu, ada yang gitu. Yang umum pun juga dapat. Oh, gitu. Nah, terus setelah itu apa lagi? Kalau tentang apa Gunung Merapi, akhirnya ini kan tanggal berapa? Mungkin tanggal 16-17 kemarin tuh meletus ya. Tentang Gunung Merapi yang meletus kemarin. Iya, Gunung Merapi. Oh iya. Di Jogja itu loh, Jawa Tengah. Ya. Itu adalah salah satu termasuk balap yang belum selesai di tahun ini dan harus diturunkan. Jadi
Baraknya tahun ini nggak seberapa besar ya untuk di gunung-gunung itu ya? Belum, Oh, belum. belum waktunya. Belum waktunya. Jadi, berarti kemarin semburan kecil-kecil itu Mas ibaratkan kata itu permulaan itu. Itu masih permulaan. Masih ada yang lebih besar lagi. Tapi kapan waktunya? Kapan waktunya itu tidak ada yang tahu. Oh iya. Biar gak di apa? Ayo katakan meramal. Itu semua adalah rahasianya Allah. Iya. Akan tetapi kabar dari langit pun sudah terdengar bahwa akan ada bencana yang besar. Apa itu? Bencana apa? Bencana gempa. Oh, gempa Megatrust itu yang di Laut Selatan. Itu yang dimaksudkan. Berarti sudah tidak menjadi rahasia langit lagi ya, Sudah banyak yang mengetahui. Tapi kapan waktunya kan? Itulah, tidak ada yang mengetahui untuk waktu kapan terjadinya. Itu semuanya kehendak Allah. Jika ada yang mengatakan kapan terjadinya, hari kapan, bulan kapan, itu adalah semuanya bisikan saja. Itu kan infonya kan 8,9 skala Richter. Kira-kira bisa lebih besar enggak? Bisa lebih besar. Bukan hanya seperti itu besarnya, perkiraannya lebih besar lagi. Dan itu terjadi di lautan, di dasar laut. Itu akan merambah ke daratan. Jadi kalau ibarat kata bisa lebih besar lagi itu bisa kemungkinan bisa ya kalau Allah berkehendak. Bisa saja, tapi itu tadi di tanah Jawa ini banyak sekali paku-pakunya bumi. Bisa jadi gempa yang besar itu akan lebih dikurangi. Bisa dikurangi, bisa dilebih, itu tergantung kehendaknya Allah berarti. Benar. Tapi juga ada pengaruhnya. Oh, pengaruhnya di siapa? Paku-paku yang ada di bumi tanah Jawa ini. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya sangat besar. Oh, berarti gini, ibarat kata berarti paku bumi itu sudah tidak mau menopang lagi, itu berarti langsung lebih besar. Betul. Jika paku-paku bumi itu tidak mau menopang lagi, otomatis tidak ada yang menamainya. Nah, kalau masih banyak dan semakin banyak orang yang melakukan perbuatan kezoliman, kemaksiatan, apakah akan lebih besar? Itu akan mempercepat dan akan menjadikan lebih besar lagi. Nah, kalau banyak orang yang bertobat, wah ini ada gempa ini, agak tobat, cepet-cepet tobat, jelas akan dikurangi. Jelas banyak dikurangi. Dan yang pastinya untuk yang sekarang ini alam sedang bersedih karena kehilangan pemimpin negeri ini yang dekat dengan rakyatnya, yang sangat menyayangi rakyatnya. Dan apalagi juga seperti keluarga, dianggap keluarga oleh para
leluhur-leluhur tanah Nusantara ini. Itu pun alam juga berpengaruh. Jadi bencana di akhir-akhir ini berarti banyak faktor ya. Banyak sekali faktornya. Tidak hanya dari pergantian, juga ada bulan Safar dan Rebawakasan, juga ada dari manusianya sendiri. Berarti banyak sekali faktor ya. Banyak sekali dan saling berhubungan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diberikan kesehatan dan semangat untuk berjuang. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi di balik bencana banyak sekali faktor yang terutama dari pribadi kita semuanya. Juga ada Rebawakasan, juga ada pergantian presiden. Sesuai ada wangsit. Ini dari Serat Joyoboyo itu juga sering dikait-kaitkan pergantian presiden akan ada bencana. Ya kadang juga benar, kadang juga salah, dan kadang kan itu ada dikait-kaitkan. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon dimaklumi, jika ada gambarnya kok jelek silahkan komen di komentar biar nanti kita perbaiki secara teknisnya, karena kita masih ngotak-ngatik filenya, masih ngotak-ngatik aplikasinya biar tampilannya lebih bagus dan menarik. Juga masalah isi juga seperti itu. Kita masih sama-sama belajar. Kadang yang disampaikan ini itu juga kadang juga berbeda-beda. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan.